Berjumpa kembali dengan saya hari ini dengan pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti dengan topik yang baru. Topik kita hari ini berbicara tentang tugasku sebagai citra Allah. Anak-anak, masih ingat topik kita sebelumnya? Ayo coba diingat. Topik kita sebelumnya apa? Ayo, aku citra Allah yang unik, luar biasa. Nah, topik kita sebelumnya dengan topik kita hari ini masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya yang sangat erat. Kalau minggu lalu kita berbicara aku citra Allah yang unik, hari ini kita berbicara tugasku dan panggilan hidupku sebagai citra Allah. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentu punya tujuan. Tujuannya apa? Yang pertama, supaya kita semakin memahami akan tugas dan panggilan hidup kita sebagai citra Allah. Di tengah keprihatinan yang ditimbulkan oleh sikap dan tindakan manusia yang tidak sejalan dengan kehendak Allah sendiri. Tujuan yang kedua, menyadari bahwa egoisme dan keserakahan bisa menjadi akar penyimpangan diri terhadap kuasa yang diberikan Allah itu sendiri. Tujuan yang ketiga, anak-anak, mengapa kita mempelajari tema ini? Yaitu supaya kita mendapat kesadaran baru bahwa panggilan diri kita sebagai citra Allah harus kita bertanggung jawab secara penuh kepada Tuhan kembali. Tiga tujuan inilah yang akan kita harapkan kita semakin mengerti topik yang akan kita bahas hari ini. Baik, bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siapkan dirimu sebaik mungkin supaya apa yang kita bicarakan pada hari ini kalian dapat mengerti dan mampu mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian pasti sangat senang dan bangga ketika dipercaya untuk melaksanakan tugas, entah dari orang tuamu atau dari gurumu atau dari yang lainnya. Tugas yang dipercayakan kepadamu tentunya menjadi tantangan tersendiri bagimu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kemampuan, potensi, atau bahkan keberadaan dirimu. Biasanya anak-anak, kalau kita melaksanakan tugas itu dengan baik, maka kita pun akan merasa puas, merasa diakui, atau merasa diterima. Sayangnya, kita masih menjumpai banyak anak-anak dengan kecenderungannya sendiri untuk menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, bahkan tidak dilaksanakan sejalan dengan maksud awal dari yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepadanya. Oleh karena itu, melalui pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bersama menjadi titik awal bagimu untuk semakin memahami lebih mendalam apa panggilan dan tugasku sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah secitra dengannya. Anak-anak, masih ingatkan topik sebelumnya, aku citra Allah yang unik. Nah, kedudukan manusia sebagai citra Allah yang mempunyai keluhuran martabat karena dibekali oleh hal yang istimewa. Masih ingat yang pertama apa? Dibekali apa oleh Allah? Akal budi. Yang kedua, kehendak bebas. Yang ketiga, diberi hati nurani.
dan dihidupi oleh Roh Allah itu sendiri. Karena manusia diberi sesuatu yang istimewa dari Tuhan, maka Allah pun juga memberikan tugas yang istimewa kepada manusia itu sendiri. Apa saja tugasnya? Yang pertama, tugas terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, terhadap sesama. Yang ketiga, terhadap ciptaan Allah lainnya. Dan yang terakhir, terhadap Allah sendiri. Keempat tugas ini harus dilaksanakan secara tanggung jawab. Harus utuh. Tujuannya apa? Supaya manusia kita memperoleh keselamatan sebagaimana yang direncanakan oleh Allah itu sendiri. Anak-anak, semua orang beriman percaya bahwa pada awal Allah menciptakan dan menyerahkan ciptaannya kepada manusia, semuanya dalam keadaan baik. Baik adanya. Pertanyaan saya sekarang, benarkah saat ini keadaan tersebut masih baik adanya? Mari kita lihat beberapa potret berikut ini berkaitan dengan lingkungan alam di sekitar kita. Ada 4 potret. Yang pertama, kita lihat masih kita jumpai orang yang ada di sekitar kita yang membuang sampah di sembarangan tempat. Potret yang kedua, masih kita jumpai di kota-kota besar. Masih ada pabrik yang menyebabkan udara semakin kotor dan tidak sehat. Potret yang ketiga, masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Masih ada sekelompok orang yang membuang sampah di aliran sungai yang menyebabkan ekosistem di air menjadi mati. Dan air tidak bisa digunakan untuk kebutuhan hidup. Potret yang berikut yang terakhir, masih juga kita jumpai orang di sekitar kita yang menebang hutan secara tidak bertanggung jawab, yang menyebabkan longsor ketika musim hujan terjadi. Nah, siapa yang rugi? Siapa yang menjadi korban? Adalah manusia itu sendiri. Anak-anak, pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan itu? Apa akibatnya? Dan sebagai citra Allah, apa tindakanmu untuk mengatasi permasalahan itu? Dan seandainya permasalahan itu tidak ditangani secepatnya, apa yang terjadi? Anak-anak, rupanya yang menjadi penyebab utama alam kita rusak itu adalah sikap egoisnya manusia, sikap keserakahan, ingin menang sendiri. Sikap egoisme dan keserakahan sebagian manusia yang memanfaatkan dan mengolah alam hanya demi keuntungannya dan keluarganya atau kelompoknya, tanpa berpikir kesejahteraan dan kebahagiaan generasi manusia berikutnya, menyebabkan sesamanya menderita. Sekali lagi, faktor utama rusaknya lingkungan alam adalah sikap egoisme, keserakahan, ingin menang sendiri, seperti pada potret-potret yang kita lihat tadi. Nah, anak-anak, kalau manusia masih mengedepankan sikap egois, keserakahan, ingin menang sendiri, maka yang terjadi adalah apa? Adanya ketidakharmonisan antara manusia dengan sesamanya, menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi sesamanya, bahkan menimbulkan kerusakan alam.
seperti pada gambar tadi. Masih cinta pada alammu? Masih cinta pada dirimu? Masih cinta pada sesamamu? Masih mencintai Tuhan? Ayo, mari kita mulai berbenah diri, menyadari bahwa kita adalah manusia yang diciptakan secitra dengan Allah dan memiliki tugas yang luhur, yaitu merawat, melindungi, dan melestarikan alam ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Good.